jadi yang kebanyakan transfer di Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan nge-battle 2 buah lip produk dari salah satu brand Korea yaitu Peripera. Kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku, kemarin aku baru aja ya sebenarnya nge-battle juga dari Peripera ini yang Airy Ink Velvet sama Mood Tint-nya. Cuman kemarin di videoku yang itu banyak dari kalian yang komen kalau dari Peripera ini ada yang lebih tahan lama yaitu yang ink tattoo. So aku penasaran banget, emang aku agak kudet belum pernah cobain yang ink tattoo-nya, jadi aku langsung order aja di official store. Kebetulan kemarin waktu aku lihat-lihat yang matte blur tint-nya itu ternyata lagi diskon. So ya, aku akhirnya beli 2 varian ini. Dan aku bakal battle di videoku kali ini kayak semacam dibandingkan aja ya dari segi teksturnya, pigmentasinya, sampai seperti apa hasilnya waktu dipakai di bibirku. Dan pastinya nggak lupa tes ketahanan. Kalau misalnya kalian masih sama kayak aku masih penasaran dengan 2 lip tint ini, pokoknya jangan di skip videonya, keep on watching. Perbandingan dari segi package luarnya kayak gitu, kalian udah lihat ya. Pastinya untuk produk dari Peripera ini walaupun dia brand Korea sudah ada nomor BPOM-nya. Itulah kenapa aku semakin penasaran pengen share ke kalian, karena menurut aku BPOM ini juga salah satu yang penting ya, biar kita aman pakai suatu produk. Oke, sekarang aku akan bandingkan dari package dalamnya yang pastinya udah beda banget kalau kalian lihat di sini. Untuk yang Peripera Ink Tattoo, menurut aku dia kayak lebih full color gitu ya. Ini warnanya kayak warna-warna coral agak merah. Dari penutup sampai di bagian bawahnya glossy berbahan plastik yang cukup kokoh. Sedangkan untuk yang ini namanya adalah Ink Matte Blur Tint-nya, menurut aku sih dia kayak untuk di bagian bawahnya warnanya doff walaupun plastik tapi juga kokoh. Terus di bagian ujungnya ini penutupnya warna putih. So menurut aku sih untuk kedua package-nya aku nggak masalah ya, oke-oke aja. Walaupun ini mungkin akan membedakan nanti di bagian finishnya, yang ink tattoo sepertinya akan lebih glossy. Sedangkan yang blur tint-nya dia kayak lebih matte ya. Terus sekarang aku akan bandingkan dari segi aplikatornya seperti apa. Menurut aku sih di situ untuk yang ink tattoo dia kayak aplikator lip cream pada umumnya, jadi di bagian ujung ada sisi miring. Pastinya itu akan membantu untuk membingkai bibir ya. Tapi menurut aku sih ini agak sedikit gede, nanti langsung kita akan coba pakai aja. Dan menurut aku untuk yang matte blur tint-nya secara aplikator dia itu kayak lip velvet yang akhir-akhir ini lagi banyak muncul. Di bagian bawah agak gendut tapi di bagian ujungnya tuh runcing, dan secara ukurannya ini juga cukup presisi. Jadi akhir-akhir ini sih aku memang suka aplikator yang modelnya seperti ini ya. Oke, sekarang aku langsung akan pakai aja satu persatu di bibir aku akan kasih lihat perbandingannya ya. Mulai dari yang Peripera Ink Tattoo dulu. Secara untuk teksturnya waktu aku swipe di tangan aku, dia ini sebenarnya creamy tapi agak cair gitu, dan pigmentasinya langsung keluar. Wow, ini warna yang aku pilih tuh udah natural ya, kayak 02 Infused Coral. Kemarin aku pilih warna yang coral seperti ini dengan harapan soft, tapi ternyata tetap cetar banget. Yuk langsung aja sekarang aku akan aplikasikan di bibir aku ya. Sekali swipe di bibir bawahku ini, wow cetar banget ya warnanya walaupun pigmentasinya oke. Kayak perpaduan warna orange dan juga pink yang neon gitu. Pokoknya kalian bisa langsung lihat sendiri. Dan hasilnya kayak gini setelah selesai, dia memang agak glossy lip yang terkesan bibir-bibir sehat. Pas dikatupkan bibirku juga berasa ringan, gak lengket sama sekali. Cuman untuk pigmentasinya kalau perhatiin sih di sini, walaupun dia sudah cukup menyamarkan pinggiran bibirku yang gelap, tapi kayak masih ada samar-samar warna beda gitu loh antara bibir dalam dan luar. So aku akan tambahkan lagi sedikit. Ini aku celup di package-nya lagi dan aplikasikan. Karena memang teksturnya ringan sih nggak masalah aku layer seperti ini. Dan hasil akhirnya kayak gini. Menurut aku sih memang lebih nutup. Cuma lama-lama pinggiran bibirnya tuh kelihatan lagi. Walaupun untuk ukuran lip tint sih udah oke ya. Mungkin kalau kalian nggak punya kayak masalah bibir pinggirannya gelap, menurut aku sih akan oke-oke aja ya menggunakan ink tattoo Peripera ini. So karena banyak banget dari kalian yang bilang kalau ini tuh tahan lama, aku langsung akan katupkan aja di tangan aku. Ternyata dia memang masih agak transfer tapi tipis banget. Jadi kondisi di bibir aku tuh masih cakep-cakep aja ya.
Kayak gini hasilnya waktu dipakai di bibirku, menurut aku ini tuh kayak bener-bener warnanya cetar membahana, fresh banget. Dan memang bukan favoritku karena aku lebih suka warna-warna yang natural. Tapi misalnya kulit kalian lebih putih dari aku, suka warna-warna yang fresh, aku rasa sih ini bakal bisa dijadikan salah satu referensi koleksi lip tint kalian. Dan sekarang aku langsung akan coba hapus aja. Pertama aku akan menggunakan micellar water biasa, ini dari L'Oreal Revitalift ya. Waktu beberapa kali swipe micellar waternya, dia tuh sebenarnya udah bisa melumarkan lip tintnya ini, cuman kayak standnya tuh masih banyak banget di bibir, jadi bibir aku tuh pinkis gitu. Dan lanjut sekarang aku akan menggunakan ini dari Clean Face Micellar Water yang kemarin baru aja aku review. Dia ini bisa menghilangkan makeup yang waterproof, jadi sekarang langsung kita akan coba aja di ink tattoo ini. Ternyata memang bener beberapa kali swipe lama-lama udah mulai kelihatan nih warna asli bibir aku, walaupun gak segampang itu juga dihilangkan. So menurut aku sih memang ink tattoo-nya ini akan cukup tahan lama ya. Dan sekarang aku akan coba untuk dipakai sebagai ombre, karena untuk full lips aku jujur gak pede banget. Aku aplikasikan di tengah bibir aku, kemudian langsung aku ratakan aja menggunakan jari. Menurut aku sih ini teksturnya dia gak ngeblok kayak cepet ngeset gitu loh. Waktu diratakan tuh masih bisa banget. Dan setelahnya aku sedikit tap-tap pinggiran bibirku ya, biar gak terlalu gelap. Dan hasilnya kayak gini, pastinya walaupun warnanya cetar, ini kayak masih lebih soft ya daripada aku pakai full lips tadi. So kalau aku sih lebih suka dipakai ombre. Kalau kalian sendiri gimana? Seneng yang bold atau yang ombre kayak gini? Komen-komen di bawah. Oke, sekarang aku akan swatch untuk yang kedua, ini yang ink matte blur tint yang seperti ini. Waktu di swipe di tangan aku, udahlah ini adalah tekstur yang lagi aku suka akhir-akhir ini, karena dia bener-bener creamy, lembut, udah gitu kayak semacam clay gitu ya. Ini mirip teksturnya sama Vocalour yang clay-nya. Dan menurut aku di warna yang ini yang aku beli itu adalah 08 khas pink beige. Warnanya super duper cantik, kayak warna-warna soft pink tapi ada perpaduan dengan peach-nya. Ini yang lagi aku pakai di bibirku. Menurut aku sih ini akan lebih cocok buat semua skin tone karena nggak terlalu yang cetar, masih natural tapi juga nggak pucat. Yuk langsung aja waktu aku pakai di bibirku kayak gini, kalian bisa lihat coveragenya beneran juara banget. Langsung bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Dan hasilnya di bibir aku agak beda dari yang ink tattoo tadi ya. Sesuai dengan namanya hasilnya matte tapi kayak powdery yang masih lembut gitu ya. Dan bisa ngeblurin tekstur bibir aku, kayak garis-garis bibir aku tuh langsung hilang kayak tersamar gitu, jadi terkesan lembut ya. Dia ini juga berasa ringan banget, jadi kayak kita nggak pakai apa-apa tapi tetap berasa lembab. Dan pastinya warna pink seperti ini akan sangat natural buat sehari-hari, kayak buat jalan-jalan gitu. Aku juga rekomen buat kalian yang punya tipe bibir kering, bergaris-garis, aku rasa sih bakal suka dengan tekstur yang matte blur tint ini. Kalau misalnya kalian pernah coba juga, kalian bisa komen-komen di bawah kayak gimana sih pengalaman kalian. Oh ya, sekarang aku akan coba apakah dia transfer proof apa enggak. Kalau dia dari teksturnya sih waktu dikatukan di bibirku pastinya dia transfer, tapi masih tipis ya. Cuma kalau mau dibandingkan dengan yang ink tattoo tadi sih yang ini kayak lebih banyak transfernya. Walaupun lagi-lagi di bibir aku masih terlihat oke. Oke, sekarang aku akan kasih lihat tes ketahanannya. Sebenarnya untuk keduanya ini aku pakai di beda hari. Jadi kayak biar aku bisa tes seharian gitu. Yang pertama ini adalah ink tattoo-nya. Kalau misalnya kalian ngikutin instastory IG-ku, pasti kalian juga udah tahu. Aku nge-share juga waktu mengaplikasikan pertama kali. Dan ini aku pakai agak pagi karena memang kebetulan itu weekend, aku mau pergi-pergi. Setelahnya aku lanjut seperti biasa naik motor panas-panasan, dan di sini sih sebenarnya agak mendung ya, jadi nggak panas-panas banget. Tapi yang pasti kita akan lihat nanti pastinya dia akan transfer atau enggak di masker. Oke, ini setelah sampai di rumah ortu, aku langsung akan buka aja ya maskernya seperti apa. Dan wow, sorry ini awalnya agak backlight ya, cuman semoga tetap kelihatan. Di situ dia ini transfer tapi samar banget. Jadi yang kebanyakan transfer di situ adalah makeupnya. Untuk tintnya ini bener-bener minim banget. So aku langsung aja akan sarapan di situ pakai sop senerek dengan lauknya tempe. Nanti aku akan kasih lihat hasilnya kayak gimana. Selesai makan dan aku akan langsung kasih lihat aja hasilnya menggunakan ink tattoo. Menurut aku sih ini sebenarnya bagian dalamnya udah agak memudar ya, khususnya yang terlihat adalah di bagian atas. Tapi overall masih banyak banget, padahal kan itu tadi juga ada daging-daging yang berlemak gitu. Dan pastinya nggak makan cantik, ternyata hasilnya masih cukup bagus. Walaupun di bagian bawah bibir aku sih merasa dia kayak apa ya,
ngeblok gitu nggak sih? Walaupun sih nggak hilang, cuman kayak warnanya kurang menyebar dan natural sih menurut aku. Overall masih cukup oke, dan lanjut di siang harinya aku di sini makan es krim mochi seperti biasa karena aku lagi suka makan ini karena memang ini lipsticknya tahan lama, jadi aku pengen makan yang banyak ya hari ini. Oke, yang terakhir ini aku akan makan yang agak berminyak berkuah ya, pastinya adalah Indomie rebus. Dan seperti biasa aku juga akan makan cantik, kita akan lihat nanti hasilnya kayak gimana. Setelah aku selesai makan, menurut aku sih sebenarnya memang di bagian luarnya tuh masih banyak. Cuman di bagian tengahnya aku kurang suka karena dia tuh kayak agak ngelopek-ngelopek gitu, dan memudarnya tuh beneran gak cantik gitu loh. Kalian bisa lihat aja detailnya di situ. Memang karena hilang itu, jadi dia kayak ada sedikit bolong-bolong walaupun di pinggirnya masih. Tapi untuk hasil yang kayak gini sih agak kurang bagus ya. Oke, sekarang masuk ke hari selanjutnya, aku akan menggunakan yang matte ink blur tea-nya. Aku kemarin juga sempat share di IG story, dan sekarang pertama aku akan ngemil kayak cemilan yang ringan-ringan dulu, nggak berminyak sama sekali. Jadi ini Happy Toast. Menurut aku hasilnya sih masih oke-oke aja, kayak belum berkurang gitu loh di bibirku. Lanjut, sekarang aku sebenarnya mau pergi, tapi aku lupa banget videoin waktu aku pergi karena itu udah agak sore dan hujan juga. So kayak nggak sempet gitu loh mikir mau videoin. Dan aku akan kasih lihat aja, sebenarnya di situ aku juga pakai masker. Sekarang aku akan menggunakan masker ya. Dan akan aku tempel-tempelin ini tangan aku biar kayak dia tuh transfer atau enggak. Dan aku akan langsung kasih lihat aja hasilnya. Ternyata dia memang transfer ya di situ. Lebih banyak dibandingkan yang ink tattoo-nya tadi, cuman nggak yang sampai bleber banget, jadi di bibir aku masih aman-aman aja. Dan di sore harinya, karena memang tekstur yang seperti ini untuk makan makanan berminyak, aku rasa akan langsung hilang. Di sini aku makan makanan yang nggak terlalu berminyak tapi ada minyaknya juga sih, yaitu pizza. Dan ini pizzanya tuh pizza yang gede banget kayak gini kalau kalian mau lihat. Jadi kalau kalian yang di Jogja pasti tahu ya, ini di Sekar Pizza yang hits banget, banyak orang sering nongkrong di situ karena di sana itu bisa beli full ataupun slice, jadi kayak misalnya untuk rame-rame lebih hemat ya. Buat kalian yang pernah kesana juga bisa komen-komen di bawah. Yuk sekarang fokus dulu ke tes ketahanannya. Menurut aku di sini hasilnya setelah aku makan, ternyata di bagian bawah bibirku sudah cukup banyak hilang saudara-saudara. Tadi memang ada sausnya juga iya. Jadi untuk yang ink matte blur tint ini sepertinya memang kurang tahan lama. Cuman wajar banget dengan tekstur yang creamy velvety seperti itu. Dan sekarang aku akan kasih lihat perbandingannya setelah seharian aku pakai ini yang blur tint-nya dulu ya. Jadi ini di malam hari, aku akan zoom aja. Ini di bibir aku sebenarnya udah kayak nggak ada gitu loh lip tint-nya, cuman tersisa dikit banget di pinggirnya. Jadi tadi sih sebenarnya aku nggak makan apa-apa lagi, cuman minum aja dan hasilnya udah kayak gini. Terus yang kedua ini untuk ink tattoo-nya, walaupun ini nggak sampai malam hari karena jujur aku udah nggak sanggup pakai warna ini ya. Ini warnanya beneran cetar banget. Menurut aku dia ini kayak seperti yang aku bilang tadi, masih agak bolong-bolong gitu ya setelah makan makanan yang berminyak, dan agak sedikit memperjelas tekstur bibir aku. Terus karena dia memang agak cair, pengalaman aku lip tint yang seperti ini lama-lama agak sedikit membuat bibir kering. Ini juga terjadi di aku. So seperti itu perbandingan keduanya, ada plus minus masing-masing. Jadi ini bisa tergantung preferensi kalian masing-masing aja mencari lip tint yang tipenya kayak gimana. Kalau misalnya nih kalian tim glossy lips yang suka tahan lama gitu, mungkin ink tattoo ini akan bisa dijadikan salah satu referensi. Walaupun hati-hati banget setelah makan makanan berminyak sih, menurut aku wajib bawa di tas untuk touch up karena hasilnya kurang bagus menurutku. Tapi kalau misalnya nih kalian tim bibir kering yang pengen lip tint yang masih melembabkan bibir, coveragenya oke, lembut juga, aku rasa mending kalian pilih yang ink matte blur tint-nya. Walaupun dia kurang tahan lama, makan makanan yang biasa seperti itu udah cukup hilang, tapi akan lebih aman ya buat tekstur bibir kalian, terus tipe bibir yang kering. Cuman setelah mencoba beberapa lip tint-nya Peripera, menurut aku yang paling oke itu yang mutinnya kemarin, karena dia ini secara teksturnya dia tetap creamy lembut, udah gitu cukup tahan lama, aman buat bibir kering. Jadi kayak teksturnya tuh mirip yang matte blur tint, tapi ketahanannya hampir mirip juga dengan yang tattoo, walaupun sih masih tahan yang tattoo ya. So setelah lihat reviewku kali ini, kira-kira kalian lebih pilih yang mana, ink tattoo atau yang matte blur tint? Komen-komen di bawah. Kalau kalian tanya aku, sebenarnya aku paling suka yang mutin kemarin, cuman dari keduanya ini aku pastinya lebih memilih ink matte blur tint, walaupun dia kurang tahan lama tapi teksturnya lebih nyaman di bibir aku.
Khususnya bibir aku yang bergaris-garis kayak gini, beneran jadi ngeblur dan tersamar banget. Dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga semua informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan biar aku lebih semangat lagi nih untuk review lip product, skincare, dan makeup yang lainnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu nonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu lagi, bye!